Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku, pernahkah kalian mendengar kisah seseorang yang begitu dibenci, begitu dihina, hingga dunia seolah menolaknya? Pernahkah kalian membayangkan bagaimana seorang pendosa berat yang tak dianggap manusia, tiba-tiba wafat dengan wajah bersinar? Apakah ini benar terjadi? Bagaimana mungkin seseorang yang telah menghabiskan hidup dalam kesalahan mendapatkan akhir yang begitu mulia? Kisah ini adalah kisah nyata yang mengajarkan kepada kita bahwa rahmat Allah lebih luas dari dosa manusia. Bahwa tidak ada yang benar-benar hilang selama masih ada taubat. Dengarkanlah cerita ini dengan hati yang terbuka. Di ujung selatan Jawa, terdapat sebuah tempat yang namanya selalu berbisik di telinga mereka yang takut akan kejahatan. Nusa Kambangan. Sebuah pulau yang bukan hanya sekadar penjara, tetapi juga kuburan bagi para terpidana berat. Disinilah mereka yang tak diinginkan masyarakat dikurung. Pembunuh, perampok, bandar narkoba kelas kakap, serta mereka yang telah melakukan kejahatan luar biasa. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari tempat ini. Laut yang mengelilinginya adalah benteng alami, sementara di dalamnya, para napi diperlakukan seperti bayangan yang tak lagi memiliki masa depan. Di antara mereka, ada satu pria yang tak pernah menarik perhatian siapapun. Ramdan. Pria berusia 50 tahun itu telah menghabiskan 20 tahun hidupnya di balik jeruji. Tubuhnya kurus, rambutnya mulai memutih, wajahnya penuh kerutan yang bukan hanya berasal dari usia, tetapi juga dari beban hidup yang menghimpitnya. Ramdan adalah seorang napi hukuman seumur hidup. Tidak ada yang peduli padanya. Tidak ada keluarga yang menjenguk. Tidak ada surat yang datang untuknya. Baginya, dunia luar sudah mati, dan ia sendiri hanya menunggu ajal menjemput. Hidup di Nusa Kambangan bukanlah hidup yang mudah. Setiap hari adalah perjuangan bertahan. Bukan hanya melawan kesepian, tetapi juga menghadapi kekerasan dari sesama napi. Bangsat, minggir lu! Seorang napi bertubuh kekar menabrak Ramdan saat antre makan di dapur penjara. Piring logam yang dipegangnya jatuh berisik ke lantai. Bubur encer yang menjadi jatah makanannya tumpah, berceceran di kaki. Para napi lain hanya tertawa. Ramdan hanya menunduk, mengangkat piringnya tanpa bicara. Tidak ada gunanya melawan. Ia tahu aturan di sini. Yang kuat berkuasa, yang lemah diinjak-injak. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui siapapun. Setiap malam, ketika penjara menjadi sunyi, Ramdan menangis. Di sudut selnya yang sempit, ia bersimpuh. Bibirnya bergerak pelan, berbisik kepada satu-satunya yang masih mendengar suaranya. Allah, aku ini pendosa. Aku ini najis. Aku ini sampah yang bahkan manusia pun tak mau menyentuhku. Tapi aku tahu Engkau Maha Pengampun. Kalau memang tak ada tempat bagiku di dunia, jangan kau usir aku dari rahmat MU. Ia tidak tahu apakah doanya didengar. Ia hanya tahu, hanya Allah yang tersisa baginya. Hari-hari di lapas Nusa Kambangan selalu sama bagi Ramdan. Bangun pagi sebelum matahari menyapa, antre makanan dengan perut yang selalu lapar, dan menjalani hukuman yang tak berujung. Namun, di balik rutinitas itu, ada satu hal yang membuat hidupnya lebih sulit dibanding napi lainnya. Ia adalah sasaran empuk bagi yang kuat. Bagi napi-napi yang ingin menunjukkan kekuasaan, Ramdan adalah pilihan yang sempurna. Ia tua, lemah, dan tak punya siapa-siapa. Memukulinya takkan memancing perlawanan. Mengambil jatahnya takkan mendatangkan balasan. Hari itu, saat para napi dikumpulkan di lapangan untuk apel pagi, Ramdan berdiri di barisan belakang. Matahari belum tinggi, tetapi udara sudah terasa panas. Di sampingnya, seorang napi bernama Bara menyeringai. Pria bertubuh kekar itu terkenal sebagai preman di dalam penjara. Semua orang takut padanya. "Hei, Ramdan," bisiknya sambil menyenggol bahunya. "Dengar-dengar, lo tiap malam rajin sembayang, ya?" Ramdan diam. "Apa doanya udah dijawab?" Bara terkekeh. "Lo minta apa? Minta dibebasin? Minta mati?" Beberapa napi lain mulai ikut tertawa. Ramdan masih diam. "Lihat nih." Bara tiba-tiba menyikut perutnya dengan keras. Tubuh Ramdan terhuyung. Ia menahan rasa sakit, tetapi tidak membalas. "Tanggapan yang bagus," ejek Bara. "Orang kayak lo emang cuma pantas jadi samsak." Tanpa peringatan, tinju keras mendarat di pipi Ramdan. Tubuhnya jatuh ke tanah, pasir dan debu menempel di wajahnya.
Para napi lain mundur sedikit, tetapi tak ada yang berani ikut campur. Petugas penjara melirik sekilas, tetapi tidak menghentikan. Mereka sudah terbiasa melihat kekerasan semacam ini. Bara menunduk, meraih kerah baju Ramdan, lalu berbisik di telinganya. Kalau Tuhan lo emang ada, coba suruh dia nolongin lo sekarang. Ramdan tak menjawab. Dengan sisa tenaga, ia hanya menarik napas dalam, menahan luka yang merayap di sekujur tubuhnya. Dan dalam hatinya, ia berbisik, "Allah, aku tak punya siapa-siapa. Aku tak punya apa-apa. Tapi aku tahu kau melihat ini semua. Jika memang aku harus menanggung semua ini, kuatkanlah aku. Jika aku harus membayar dosa-dosaku dengan pukulan ini, aku rela. Asalkan jangan kau tinggalkan aku." Di langit Nusa Kambangan yang kelam, doa seorang pendosa naik ke langit. Apakah akan dijawab? Tidak ada yang tahu. Malam di lapas Nusa Kambangan adalah dunia yang berbeda. Saat siang hari penuh dengan hiruk-pikuk napi dan bentakan sipir, malam justru lebih menyeramkan dalam kesunyiannya. Di balik jeruji yang dingin, hanya ada suara jangkrik dan desir ombak yang sesekali menerjang batu karang di tepi pulau. Di dalam sel sempitnya, Ramdan duduk bersila di lantai beton yang dingin. Tubuhnya masih terasa sakit akibat pukulan bara pagi tadi, tetapi ia tidak mengeluh. Ia telah terbiasa. Ia menutup matanya perlahan, menarik napas dalam, lalu mulai berbisik, "Allah, jika aku mati di tempat ini, jangan kau biarkan aku mati dalam keadaan engkau membenciku." Malam-malamnya selalu diisi dengan doa seperti ini. Ia tak tahu berapa lama lagi ia akan hidup. Hukuman seumur hidup di tempat seperti ini bukan hanya berarti menua di balik jeruji, tapi juga menunggu kematian perlahan. Tapi Ramdan tidak takut mati. Ia hanya takut jika kematiannya datang sebelum ia bisa benar-benar bersujud kepada Allah dengan hati yang bersih. Ia pernah berpikir bahwa dirinya telah terkutuk. Ia pernah merasa bahwa dosanya terlalu besar untuk diampuni. Tetapi di dalam kesunyian ini, dalam kebisuan malam yang hanya menjadi saksi antara dirinya dan Allah, ia menemukan sesuatu yang lebih berharga dari kebebasan. Ketentraman. Sebuah ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Namun, di tempat lain dalam penjara yang sama, sesuatu yang gelap sedang terjadi. Di dalam sel yang lebih besar, Bara dan beberapa napi lain berkumpul dalam lingkaran. Wajah mereka tampak serius, seolah sedang membicarakan sesuatu yang penting. "Kita harus bikin pelajaran," gumam Bara dengan suara rendah. Seorang napi berkepala botak yang duduk di dekatnya mengangkat alis. "Pelajaran buat siapa?" Bara menyeringai. "Si tua itu, Ramdan." Beberapa napi lain tertawa pelan. "Ngapain? Dia udah hampir kayak mayat hidup," sahut seorang napi lainnya. "Justru itu," Bara mengangkat bahu. "Kalau kita bikin dia babak belur, siapa yang bakal peduli? Petugas gak bakal repot-repot nolongin. Lagian, gua gak suka sama orang kayak dia." "Kenapa?" "Karena dia tenang." Mata Bara menyipit penuh kebencian. "Lo tahu gak, orang yang paling bikin gua risih di tempat kayak gini? Bukan yang suka nyari ribut, bukan yang doyan teriak-teriak, tapi yang diam, yang pasrah, yang kelihatan seakan-akan punya sesuatu yang kita gak punya." Para napi lain saling berpandangan. "Dia itu kayak mayat hidup," lanjut Bara. "Tapi kayak gak takut mati. Kayak dia punya sesuatu yang bikin dia gak takut." Ia menghela napas panjang, lalu mengepalkan tinjunya. "Gua bakal hancurin itu." Beberapa jam kemudian, di lorong blok selatan, langkah kaki terdengar samar. Ramdan yang tengah bersujud dalam doa tidak menyadari bahwa beberapa bayangan bergerak mendekati selnya. 3 napi berdiri di depan jeruji, menatap ke dalam dengan tatapan dingin. Salah satunya, Bara, menyeringai melihat Ramdan yang masih larut dalam ibadahnya. "Hei, tua bangka!" Suara Bara memecah kesunyian. Ramdan tidak menjawab. Ia tetap dalam posisi sujud. Bibirnya bergerak pelan, terus berdoa dalam keheningan. Wajah Bara menegang. Ia tak suka diabaikan. Tanpa peringatan, ia meraih jeruji dan mengguncangnya dengan keras. "Gua ngomong sama lo, anjing!" Ramdan akhirnya mengangkat kepala. Ia menoleh perlahan, matanya yang cekung menatap Bara tanpa ketakutan sedikitpun. "Ada apa, Bara?" tanyanya lembut. Jawaban itu membuat darah Bara mendidih. Seharusnya pria itu ketakutan. Seharusnya dia gemetar seperti napi lain yang tahu hidup mereka bisa berakhir kapan saja. Tapi tidak, Ramdan tetap tenang.
Seakan ia sudah menerima segala sesuatu yang akan terjadi. Lo pikir lo siapa? Bara menyipitkan mata. Ngerasa suci? Pikir kalau lo banyak doa, Tuhan lo bakal nolongin lo. Ramdan tidak menjawab. Jawab, anjing. Bara mengayunkan tangan, meninju jeruji sekeras mungkin. Namun, Ramdan tetap diam. Ketika Bara hendak berbicara lagi, suara langkah berat terdengar dari ujung lorong. Petugas penjara datang. Ngapain kalian di sini? Bentak salah satu sipir. Bara dan dua napi lainnya saling pandang sebelum akhirnya mundur. Namun, sebelum pergi, Bara menatap Ramdan dalam-dalam. Kita belum selesai, bisiknya. Ramdan hanya tersenyum tipis, lalu menundukkan kepala. Di dalam hatinya, ia kembali berdoa. Allah, jika ini ujian darimu, maka kuatkan aku. Jika aku harus menanggung semua ini untuk menghapus dosa-dosaku, maka aku rela. Aku hanya ingin engkau menerimaku saat aku datang kepadamu nanti. Di luar selnya, angin laut berembus kencang, membawa aroma asin yang menyelimuti pulau penjara. Malam itu, sesuatu terasa berbeda. Dan Ramdan tahu, waktunya tidak akan lama lagi. Matahari mulai tenggelam di balik cakrawala, meninggalkan semburat merah di atas perairan sekitar lapas Nusa Kambangan. Suasana di dalam penjara semakin mencekam. Para napi kembali ke sel mereka, tetapi ada ketegangan yang terasa di udara. Ramdan duduk di sudut selnya. Wajahnya tenang seperti biasa, tetapi hatinya tahu, malam ini akan berbeda. Dari kejauhan, terdengar suara langkah berat. Suara itu tidak seperti langkah sipir yang biasa berpatroli. Lebih berat, lebih lambat, dan lebih berbahaya. Bara dan orang-orangnya datang. Jeruji sel Ramdan berbunyi saat seseorang mengguncangnya dengan kasar. Buka pintunya. Bara berbisik kepada seseorang di belakangnya. Salah satu napi bertubuh kurus mengeluarkan sepotong kawat kecil yang telah diasah di ujungnya. Dengan gerakan cepat, ia menyelipkan kawat itu ke dalam lubang kunci dan mulai mengutak-atik mekanismenya. Klik. Pintu sel terbuka perlahan. Ramdan menoleh. Matanya bertemu dengan mata Bara yang berkilat penuh kebencian. Bangun. Bara menggeram. Ramdan tidak bergerak. Ia tetap duduk bersila. Napasnya tenang. Kita gak suka lo ada di sini. Bara melangkah masuk, diikuti oleh 3 napi lainnya. Lo pikir lo lebih baik dari kita semua? Lo pikir cuma karena lo rajin ibadah, dosa lo bakal hilang? Ramdan menatap mereka tanpa ekspresi. Apa yang kalian inginkan? Tanyanya pelan. Bara menyeringai. Kita cuma mau ngajarin lo satu hal. Katanya sambil mengangkat sepotong besi panjang yang ia sembunyikan di balik bajunya. Di tempat ini, gak ada yang namanya harapan. Tanpa peringatan, besi itu diayunkan ke arah Ramdan. Brak! Benturan keras menggema di dalam sel sempit. Ramdan tersungkur. Darah segar mengalir dari pelipisnya. Tapi ia tidak menjerit. Tidak memohon. Hanya mendekap dadanya dengan kedua tangan. Seolah sedang melindungi sesuatu yang lebih berharga dari tubuhnya sendiri. Kenapa lo diam aja? Bara berbisik, wajahnya dipenuhi amarah. Teriak, tunjukkan kalau lo juga takut. Tapi Ramdan hanya menarik napas panjang. Di sela-sela kesakitannya, bibirnya tetap bergetar, mengucapkan sesuatu. Sholawat. Suara lirih itu terdengar jelas di telinga Bara. Dan itu membuatnya semakin marah. Brengsek. Bara mengayunkan besi itu lagi. Duk. Kali ini, mengenai dada Ramdan. Nafasnya tersengal, tapi ia tetap tegak. Ia tetap berzikir. Mata Bara mulai dipenuhi keraguan. Kenapa pria ini tidak menunjukkan rasa takut? Kenapa dia tersenyum? Di luar sel, suara langkah cepat terdengar. Seorang sipir yang sedang berpatroli melihat bayangan mencurigakan di lorong. Hei, apa yang kalian lakukan? Bara dan teman-temannya panik. Mereka bergegas melarikan diri sebelum petugas tiba. Namun saat sipir itu mengarahkan senter ke dalam sel, ia terkejut. Ramdan masih duduk bersila di tengah lantai. Darah menetes dari mulutnya. Napasnya sudah berat. Tapi ada sesuatu yang aneh. Wajahnya bersinar. Seolah-olah ada cahaya lembut yang muncul dari kulitnya. Sipir itu membelalakan mata. Ia telah bekerja di Nusa Kambangan selama bertahun-tahun. Menyaksikan segala macam kejahatan dan kekejaman. Tapi belum pernah melihat yang seperti ini. Ramdan membuka matanya perlahan. Senyuman lembut menghiasi bibirnya. Allah, bisiknya. Kemudian,
Dengan satu hembusan napas terakhir, kepalanya terkulai. Ia telah pergi. Namun wajahnya tetap tersenyum. Dan cahayanya tetap ada. Kabar kematian Ramdan menyebar cepat ke seluruh penjara. Beberapa napi yang dulunya merendahkannya kini terdiam dalam keheningan. Bahkan para sipir, yang sering mengabaikannya, kini berdiri dengan kepala tertunduk. Bara, yang menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri, duduk membeku di sudut lorong. Tangannya gemetar. Wajah Ramdan yang bersinar itu terpatri dalam pikirannya. Ia tidak bisa melupakan tatapan terakhir pria itu, penuh kedamaian. Malam itu, sesuatu berubah di dalam hati para napi. Banyak yang tidak bisa tidur, memikirkan pria yang mereka hina, yang mereka sakiti, tapi di akhir hidupnya justru wafat dalam keadaan yang lebih mulia daripada siapapun di tempat itu. Dan entah bagaimana, sejak hari itu, suasana di Lapas Nusa Kambangan tidak pernah sama lagi. Minggu pagi yang cerah menyelimuti Lapas Nusa Kambangan. Angin dari laut selatan berembus pelan, membawa aroma asin yang khas. Namun di dalam penjara, suasana masih dipenuhi oleh bayang-bayang kejadian malam itu. Di salah satu sudut, seorang sipir tua menatap nisan sederhana yang baru saja dipasang di pemakaman napi. Ramdan bin Abdullah, wafat dalam keadaan tersenyum. Sipir itu menarik napas panjang. Ia masih ingat dengan jelas bagaimana tubuh Ramdan dimandikan sebelum dikuburkan. Ada cahaya yang tetap menyelimuti wajahnya, dan bau wangi samar yang entah dari mana asalnya. Bukan sekali dua kali ia melihat orang mati. Tapi ini sesuatu yang lain. Di dalam blok tahanan, Bara duduk bersila di lantai selnya. Wajahnya menunduk, tangannya menggenggam sesuatu, sebuah tasbih kayu yang dulunya milik Ramdan. Ia menemukan tasbih itu terjatuh di lantai sel malam kejadian itu, tepat setelah Ramdan menghembuskan napas terakhirnya. Sejak malam itu, tidur Bara tidak pernah sama. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Ramdan yang tersenyum muncul dalam pikirannya. Tak ada dendam, tak ada kebencian, hanya ketenangan yang tak bisa ia mengerti. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bara merasa takut. Bukan takut mati, tapi takut hidup tanpa makna. Perlahan, ia mulai melakukan hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bangun sebelum subuh, berdiri dalam solat, menyebut nama yang dulu ia ejek dengan enteng, Allah. Dan setiap kali ia menggerakkan tasbih itu di antara jari-jarinya, ia merasa sesuatu yang aneh. Seolah-olah, di balik jeruji ini, ia menemukan kebebasan yang selama ini tak pernah ia kenal. Dan kisah Ramdan tak akan pernah mati. Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang bertaubat setelah kezaliman yang dilakukannya dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Maidah 39. Kisah ini mengajarkan bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, dan dalam keadaan apapun. Tidak ada manusia yang terlalu kotor untuk kembali kepada Allah, karena rahmatnya lebih luas dari dosa siapapun. Namun, perlu diingat bahwa cerita ini hanyalah fiktif yang dibuat seolah-olah nyata agar kita bisa mengambil hikmah darinya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.